Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, terima kasih Anda kembali menyaksikan Beredot TVRI Bengkulu bersama saya Mikro Muhammad Utama. Baik, kita akan melanjutkan obrolan kita mengenai tema arah penyidikan KPK kasus mantan Gubernur Bengkulu. Saya ingin kembali ke Dang tadi, menyambung obrolan kita tadi sebelumnya, Dang. Jadi memang informasi yang kita terima ada beberapa pihak yang sudah dipanggil untuk menjadi saksi, untuk memberikan keterangan terkait kasus yang sedang berlangsung saat ini. Mungkin kita akan bahas satu persatu ya, Dang. Kami mendengar juga dari yang pertama dipanggil para calon-calon kepala daerah, baik itu yang saat ini menjabat ataupun kemarin memang belum berkesempatan untuk menduduki kursi kepala daerah. Seperti apa KPK yang ingin ditargetkan KPK dari pemanggilan ini? Apa yang ingin didapat? Baik, karena pada kesempatan rilis yang disampaikan pihak KPK bahwa gratifikasi dan pemerasan ini berkaitan dengan Pilkada Gubernur Bengkulu. Nah, tentu sekecil apapun informasi dan keterangan yang sudah didapatkan KPK, dilakukan pendalaman yang lebih terang benderang, lebih jelas lagi tentang bagaimana hal peristiwa pidana itu menjadi suatu rangkaian yang sempurna. Jadi kalau ada kepala daerah yang terpilih atau yang tidak terpilih diminta menjadi saksi untuk perkara mantan gubernur kita, ini membuat posisi agar terang menderangnya sebuah peristiwa pidana itu, peran serta dan apa saja yang dilakukan oleh para tersangka hingga menjadi sebuah rangkaian. Jadi rangkaian peristiwa pidana itu tidak akan terputus. Dia akan memberikan sebuah gambaran yang kausalitas, hubungan sebab akibatnya, perannya masing-masing itu nanti tentu bagi kita masyarakat yang sama-sama mengamati menunggu-nunggu hasil akhir dari pemberkasan dan nanti di persidangan, supaya kenapa sih kepala daerah terpilih menjadi bagian dari yang disasar oleh KPK untuk dimintai keterangan. Hanya KPK dengan yang bersangkutan tahu materi penyidikan. Tetapi kalau arah penyidikan sudah menyasar kepada baik itu kepala daerah terpilih atau yang tidak terpilih, atau mungkin pihak-pihak swasta, atau mungkin juga kepala sekolah, ini menunjukkan berapa dahsyatnya yang dikatakan secara terstruktur, sistematis, mungkin boleh dikatakan juga masif, untuk membuka sebuah kotak Pandora yang mungkin ini menjadi bagian juga test case atau special case bagi KPK, pembuktian gratifikasi di dalam penyelenggaraan pilkada terhadap perkara Pilkada Gubernur Bengkulu. Ini akan membuat sebuah juga hasil kajian nanti bagi KPK untuk langkah-langkah pencegahan tindak pidana gratifikasi dalam rangka pilkada. Ya, saya masih mau bahas di calon kepala daerah, Dang. Karena kita kan melihat ini sebagai kasus gratifikasi, tapi kita juga melihat bahwa mantan Gubernur Bengkulu Raden Mersa ini juga merupakan seorang petahana. Apakah menurut analisa dari Dang sendiri, apakah juga ini keterkaitannya dengan penggunaan aset-aset negara, alat-alat negara secara masif di kabupaten kota yang dilakukan oleh Rohidin Mersyah melalui kepala daerah yang ada? Sebagai kepala daerah yang notabene-nya juga adalah ketua partai, kita tahu bahwa Pak mantan gubernur kita, Pak RM Rohidin Mersa ini diusung dan didukung oleh partai-partai politik. Ya. Jadi
kalau kita lihat dari suatu sisi logika dasarnya, pasti ada kolaborasi, ada hubungan emosional, kepartaian, dan sudut kepentingan yang sama, yaitu untuk memenangkan pertarungan pilkada gubernur dan pilkada bupati atau wakil bupati seperti itu. Nah, hubungan yang sedemikian dalam artian memiliki kesamaan kepentingan tentu akan rentan kalau dikatakan penggunaan fasilitas negara atau mungkin keuangan negara. Saya belum berani, jujur saya belum berani mengungkapkan sebelum nanti berita acara pemeriksaan para saksi dibuka secara terang dan benderang, sah di depan persidangan pengadilan tipikor Bengkulu yang dinyatakan terbuka untuk umum. Agar kita tidak ada suatu prasangka, tidak menduga-duga. Yang jelas hari ini kalau sudah menyasar kepada bapak-bapak atau pimpinan-pimpinan pilkada kemarin yang kada terpilih, ini artinya cukup masif dan sangat kita sayangkan. Ya. Oke, tadi kita bahas berkenaan dengan yang di dalam pemerintah. Tadi juga ada menyebutkan ada pihak swasta. Detailnya ada perusahaan yang bergerak di bidang energi, tambang. Seperti apa informasi detailnya, Nang? Kalau yang saya ketahui, tentu beberapa perusahaan tambang di Bengkulu itu ada yang namanya dana CSR. Besar kemungkinan di dalam pengelolaan dana CSR yang dimiliki perusahaan-perusahaan itu diarahkan atau lebih di profiling untuk secara simultan memberikan dampak dukungan simpati kepada Pak RM, Pak Rohidin Marsah. Jadi di sini motifnya adalah kerjasama dalam penggunaan dana CSR yang notabene-nya bagi perusahaan ya memang sudah disiapkan untuk hal tersebut. Tentu kalau mendasari dengan motif, mungkin nanti penjelasan lebih detail oleh penyidik KPK di saat persidangan yang digelar. Hanya saja kalau hukum sebab akibatnya hingga mereka diminta keterangan, tentu pasti ada sumber data atau informasi atau keterangan yang valid hingga perlu didalami, dikembangkan di dalam sebuah langkah penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK. Oke, jadi memang semakin berjalan waktu kita semakin mengetahui bahwasanya memang kasus ini juga memang bisa dikatakan dijalankan secara sistematis, terorganisir seperti yang disampaikan oleh Dang tadi. Nanti kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya. Tetap bersama kami hanya di Bere.tvRI Bengkulu.